Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan mata pelajaran PJOK. Nah, kali ini di pertemuan yang pertama Bapak akan menyampaikan materi terkait tentang bab 1 yaitu permainan bola besar. Permainan bola besar dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah permainan sepak bola, yang kedua permainan bola voli, yang ketiga adalah permainan bola basket. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang permainan bola besar. Nah, permainan bola besar ini kenapa disebut besar? Karena menggunakan bola dengan ukuran besar, di samping itu juga lapangannya besar dan bermainnya secara beregu. Adapun tujuan pembelajaran ini yang pertama memahami dan mempraktekkan formasi permainan sepak bola, yang kedua memahami tentang perwasitan dalam permainan sepak bola, juga memahami hakikat pola penyerangan permainan sepak bola. Anak-anakku sekalian, aktivitas pembelajaran permainan sepak bola. Nah, ini kita akan pelajari tentang formasi. Apa sih yang dimaksud dengan formasi? Formasi adalah sistem dalam permainan sepak bola, yaitu penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang nantinya akan ditempati. Nah, untuk formasi permainan sepak bola, ini formasi sering dijelaskan menurut jumlah pemain ya yang di lapangan dari bagian belakang ke depan. Formasi bisa menggunakan 4-4-2. Ini menggambarkan suatu formasi yang terdiri dari 4 pemain bertahan, 4 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Berikutnya formasi ini formasi 4-3-3 ya. Nah, ini dalam menyusun formasi jangan lupa ya, dalam satu tim sepak bola permainan sepak bola ini ada 11 pemain. Namun pada saat kita menyusun formasi, kita hanya menempatkan 10 pemain ya. Jadi yang satunya itu kan sudah tetap posisinya sebagai penjaga gawang. Nah, ini tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi menempatkan formasi itu secara garis besar ada tiga, yaitu di depan pemain penyerang, yang di tengah juga pemain gelandang, kemudian yang di belakang adalah pemain bertahan. Bisa menggunakan 2-4-4, bisa menggunakan 4-3-3. Kalau 4-3-3 yaitu formasi pemain penyerang 4, kemudian pemain tengah 3, dan pemain bertahan 3. Berikutnya juga ada formasi 5-3-2. Pemain dengan formasi 5-3-2 ini lebih mengutamakan pertahanan, di mana menempatkan pemain 5 di belakang. Kemudian pemain tengah 3 ya, ada sayap kanan, sayap kiri, dan ada gelandang. Kemudian juga pemain penyerang yaitu 2. Kemudian pola penyerangan dan pertahanan. Penyerangan ini bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Pola penyerangan dapat dijalankan oleh suatu kesebelasan jika mereka sedang mengendalikan permainan di lapangan. Mengendalikan permainan ini artinya apa? Pemain penyerang ini ya dia sedang mengendalikan atau sedang memainkan bola ya. Kalau yang tidak memainkan bola itu disebut pemain bertahan. Berikutnya hal-hal yang perlu dalam menyusun pola penyerangan. Yang pertama, harus adanya pemain yang bertugas sebagai pengatur serangan. Yang kedua, adanya pemain yang bertugas sebagai pembantu serangan. Yang ketiga, adanya pemain yang bertugas sebagai penembak utama untuk mencetak gol. Dan yang keempat, harus adanya pemain yang bertugas sebagai pemancing lawan yang bertahan agar teman sergu dapat menerobos ke daerah pertahanan. Kemudian pola penyerangan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, pola melakukan gerak tersusun. Yang kedua, pola bermain menghadapi pertahanan skuad tembok. Dan yang ketiga adalah pola mencari ruang kosong. Nah, ini pertahanan bertujuan untuk merebut bola dan mempertahankan wilayah sehingga terjadi gol. Pola pertahanan dapat dijalankan ketika sedang mendapatkan tekanan atau pressing dari pihak penyerang. Berikutnya, berdasarkan cara melakukannya, pertahanan dapat dibedakan seperti berikut. 1. Pola pertahanan dengan man to man, artinya 1 jaga 1. Kemudian yang kedua adalah pola pertahanan daerah atau zona marking. Yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi, man to man dan zona marking. Artinya campurannya, di samping 1 jaga 1 juga pemain yang bersangkutan harus menjaga daerahnya masing-masing. Berikutnya, bermain sepak bola menggunakan peraturan yang dimodifikasi.
Permainan sepak bola dengan mengumpan dan menerima bola untuk mencetak gol melalui gawang kecil ya dengan menggunakan alat bantu bendera. Kemudian materi berikutnya adalah tentang perwasitan dalam permainan sepak bola. Nah, ini sebagaimana kalian ketahui ya, wasit dalam permainan sepak bola ini ada 4 ya. Yang pertama adalah wasit utama, yang kedua adalah wasit cadangan, yang ketiga adalah hakim garis 1, dan yang keempat adalah hakim garis 2. Nah, mungkin untuk tugas wasit kalian sudah tahu ya. Yang pertama adalah memimpin jalannya pertandingan, memberikan keputusan ya yang terkait tentang pelanggaran, dan memberikan hadiah atau tendangan bebas pada pemain. Nah, kemudian syarat ya. Ini syarat menjadi wasit. Yang pertama, berbadan sehat menurut keterangan dokter, tidak berkacamata, tidak buta warna, dan memiliki penglihatan yang baik. Kemudian usia antara 24 sampai 40 tahun. Yang ketiga adalah berijazah SMA atau yang sederajat. Dan yang terakhir adalah memahami dan melaksanakan janji wasit. Nah, ini adalah syarat-syarat menjadi wasit ya, wasit utama, referee. Kemudian pakaian dan perlengkapan wasit. Baju yang pertama adalah baju ya, lengan pendek atau lengan panjang, kemudian celana pendek, berkaos kaki dan sepatu sepak bola. Kemudian di dada sebelah kiri dipasang bed menurut hak dan ketentuannya. Kemudian peluit diikat di pergelangan tangan, kemudian catatan, buku kecil, dan pensil atau alat tulis yang lain. Guna daripada buku kecil ini yaitu sebagai catatan ya, apabila ada pemain yang melakukan pelanggaran maka akan dicatat ya nomor punggungnya, kemudian dari tim mana, dan nanti berapa waktu pelanggarannya pada menit keberapa. Kemudian yang keempat adalah wasit harus menggunakan jam ya, stopwatch atau jam tangan. Nah, ini sebagai penunjuk waktu ya. Kemudian stopwatch juga ya, ini nanti akan berjalan bergerak mundur ya, artinya untuk mengetahui berapa durasi dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kelima adalah uang logam. Nah, uang logam ini digunakan untuk undian untuk menentukan siapa yang memilih gawang dan juga siapa yang akan melakukan tendangan kick out. Berikutnya adalah tugas hakim garis dan wasit cadangan. Tugas wasit ya, tugas wasit utama tadi juga sudah saya sebutkan ya. Ya, ini yang pertama menegakkan dan menjalankan peraturan, yang kedua membuat catatan jalannya permainan, memberikan tendangan hukuman atau penalti kick, memberikan tendangan bebas langsung dan tidak langsung, yang keempat adalah memberikan teguran atau kartu kuning dan kartu merah. Yang kedua tugas hakim garis, yang pertama membantu tugas wasit, berpegang kepada peraturan-peraturan yang sudah tentukan, yang kedua memberi isyarat kepada wasit jika keluar pertandingan ini harus dilakukan tendangan sudut atau tendangan gawang, dan menentukan pemain penyerang dalam posisi offset atau posisi bola keluar. Kemudian berikutnya adalah tugas wasit cadangan. Yang pertama adalah menggantikan wasit hakim garis jika ada yang berhalangan hadir, yang kedua mengurus pergantian pemain, yang ketiga adalah memberikan isyarat kepada wasit jika pertandingan selesai, yang keempat adalah melarang official team masuk ke lapangan, yang kelima adalah menerima isyarat dari wasit tentang nilai dan penghentian pertandingan. Kemudian isyarat-isyarat wasit dan hakim garis. Isyarat wasit dapat berupa bunyi peluit dengan gerakan tangan. Bunyi peluit dari wasit umumnya ada 2 macam yang didasarkan atas tujuan dan kegunaannya. Ya, kalian bisa lihat ya di screen ini bagaimana wasit utama meniupkan peluit, kemudian mengacungkan kartu kuning. Ini bertanda ada pemain yang melakukan pelanggaran keras ya. Kemudian juga isyarat hakim garis ini biasanya dengan bendera ya. Ini yang pertama ini adalah posisi pada saat pergantian pemain, kemudian terjadi pelanggaran, kemudian juga lemparan ke dalam, dan terjadi pelanggaran offset ya. Ini dengan bendera diarahkan ke garis ya, ke bawah, mengarah ke bawah. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian yang kedua ini ya, untuk sementara hari ini Bapak itu saja materi yang bisa Bapak berikan ya terkait permainan sepak bola, dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan tentang permainan bola voli ya, permainan bola besar yang kedua, bola voli, termasuk nanti
terkait tentang perwasitan ya, dan juga penerapan atau formasi dalam permainan bola voli. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan ya. Kalau tidak ada ya Bapak